Saya bakar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kami semangat terus untuk berkarya. Mudah-mudahan karya-karya kami setidaknya bisa menghiasi hiburan teman-teman sekalian yang mengisi waktu kosong, ya kan? Jangan sampai mengisi kekosongan pikiran. Oke, malam ini saya ingin bicara berkenaan dengan salah satu pekerjaan yang dulu juga pernah saya lakuin, yaitu tukang cuci mobil. Nah, tukang cuci mobil ini tidak harus memiliki pendidikan khusus, ya, dalam artian tingkatannya, misalnya apakah dia harus SMA atau sarjana, enggak penting itu. Yang penting mau bekerja. Bisa mencuci mobil atau mencuci sepeda motor. Nah, itu aja. Kalau misalnya teman-teman sekalian bisa mencuci mobil atau bisa mencuci sepeda motor, nah, insya Allah pasti diterima tuh sama pengusahanya, ya, yang buka cucian mobil atau cucian motor. Teman-teman sekalian, mencuci mobil itu atau mencuci sepeda motor itu yang sedikit bermasalah itu biasanya yang pemilik motor atau pemilik mobilnya. Ya biasalah ya, kita juga pengennya kan bersih, ya. Nah, kalau seandainya udah selesai dicuci, dilap, dibersihin gitu, ya, nah, itu ada aja komplainnya. Kurang inilah bersihnya, kurang itulah bersihnya, ya. Nah, itu saya pernah lakuin dulu waktu sebelum dulu pada tahun 2001, ya, 2001. Kebetulan saya masih nomaden, nggak ada tempat tinggal. Ya kan harus makan, ya kan. Nah, makannya terpaksa apapun dilakuin, yang penting halal. Salah satunya itu tadi, mencuci mobil. Teman-teman sekalian, penghasilan pencuci mobil itu, ya, karena kita hanya pekerja, kita itu 20 sampai dengan 30% lah dari harga. Dari harganya itu 20 sampai 30%. Misalnya harganya 10.000. Nah, kita kebagian 3.000 tuh untuk mobil. Kalau sepeda motor itu biasanya dulu zaman saya itu 4.000. Nah, ya dapatlah 700-800 perak. Belum lagi tips yang diberikan oleh pemilik motor atau pemilik mobil. Ya, sehari ya kalau kita bisa mencuci 10 atau 15 mobil gitu, ya, lumayan lah buat makan satu hari bisa, ya. Harus dijaga juga sebenarnya untuk pekerjaan ini itu kaki sama tangan tuh. Nah, kaki itu kadang-kadang kalau kita nggak pakai sepatu boot yang tinggi, waduh, besoknya biasa kutu air. Nah, itu nggak pakai obat-obatan, ya, mau beli obat apaan kan? Untuk makan aja pas-pasan. Nah, itu yang pernah juga saya lakuin di masa-masa tahun 2001 lah, 2001-2002 kalau nggak salah ingatan saya 2001-2002. Nah, jadi ya pekerjaan itu apa aja kalau halal dan bisa kalau menghasilkan dalam artian gede, enggak juga, tapi maksudnya bisa menutupi kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita pada saat itu, khususnya saya pada saat itu hanya untuk makan. Jadi ya cukuplah untuk makan, ya. Teman-teman, berkaitan dengan sedikit saya mau kaitkan dengan pandemi ini, saya juga kepikiran gitu, ya, saat ini, ya. Kendaraan berlalu lalang jarang, ya.
apa yang harus dilakukan oleh mereka itu ya saat ini kan. Dulu saya juga ngerasain gitu kan, kalau misalnya hari normal itu, maksudnya nggak ada pandemi seperti saat ini, jujur aja itu sampai jam 2 malam, 2 pagi ya, jam 2 pagi itu masih aja ada kendaraan yang masuk untuk dicuci ya, untuk dicuci. Nah tapi kalau saat ini coba teman-teman bayangin gitu ya, ya pastinya mereka-mereka yang ya punya usaha-usaha cucian ya, cucian mobil, cucian motor, itu saya rasa saat ini udah pada tutup gitu. Karena motor dan mobil udah hampir 3 bulan saat ini itu jarang berlalu lalang gitu, khususnya di Jakarta ya. Saya nggak tahu kalau misalnya di kota-kota lain ya, kota-kota besar ya, atau di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ya miris sih yang pernah saya jalani ya, tapi itulah kehidupan gitu loh. Kita harus mempertahankan bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Ya kalau saya nggak lakuin itu ya saya nggak bisa makan. Ya mau minta-minta, masih muda ini. Nah, jadi ketika nggak ada belum mendapatkan kesempatan untuk satu pekerjaan yang katakanlah lumayan hasilnya, ya apapun harus kita lakuin asal halal dan baik gitu ya. Ya sedikit mengingat masa lalu, sambil ngerokok lagi ya. Ya mengingat masa lalu lah. Jadi tidak semua orang yang hebat-hebat saat ini, katakanlah Mark ya, Facebook ya, kemudian Alibaba, Jack Ma ya. Kalau kita lihat histori kehidupannya, ya misalnya Apple gitu ya, sama. Mereka belajar membuat sesuatu yang nggak mikir gitu loh, nggak mikir ya bagaimana pasar menilainya gitu. Yang penting dia berbuat gitu. Nah, ketika saat ini berhasil dalam konteks katakan finance dan lain sebagainya yang mengikuti, itulah hasil daripada kerja keras. Ya kembali lagi kepada tukang cuci mobil ini, saya rasa saya bakar dulu. Ya, saya rasa pandemi masih berlangsung ya. Saya nggak bisa kebayang gitu loh kondisi teman-teman yang saat ini sebagai atau pekerja sebagai cuci mobil, cuci motor gitu ya. Yang saat ini kendaraan lalu lalang juga jarang ya. Nah itu dia, jadi nggak sampai hati gitu mikirinnya ke sana gitu, karena saya tahu bener penghasilannya seperti apa gitu. Itu biasanya ya dulu ya, pada saat kendaraan masuk ya kita biasa rebutan tuh biasa. Tapi ada juga yang ya udah kamu aja yang ngerjain, nah gitu ya. Itulah sepenggal cerita ya berkenaan dengan pekerjaan tukang cuci mobil. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman sekalian. Mari kita saling berbagi. Kalau yang ada lebih, tolong dibagi buat saya. Saya rasa cukup sekian dulu. Kita lanjut dengan video-video saya berikutnya. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.